tidak semuanya yang sudah berkenan untuk hadir pada sore hari ini untuk koordinasi trip. Ya, kita insya Allah yang pertama ini kita akan membahas untuk trip tanggal 4 Juli terlebih dahulu. Walking group ke Bumen, ya ada 2 bis, ya dengan total 86 pax beserta tambahan 2 pax mutawif. Ya, insya Allah TL-nya ada Ustazah Titik dan juga Mas Rofiul. Mas Rofiul, tolong lambaikan tangan, bilang hadir. Sekarang Mas Rofiul, coba. Hadir Ustadz. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ampun telat. Waalaikumsalam, Mas Rofiul. Nah, ini Mas Rofiul TL kita ya untuk tanggal 4 bagi Kebumen, teman-teman semuanya. Sebenarnya juga ada Ustazah Titik selaku TL juga, dan beliau saat ini adalah ibu dari Mas Rofiul. Jadi Mas Rofiul ini adalah Gus Rofiul. Ya, eh, saya akan share screen untuk apa namanya itinerary-nya terlebih dahulu. Sudah nampak ya. Insya Allah saya akan sampaikan dulu untuk apa namanya trip tanggal 4. Jadi bisa diperhatikan untuk Ustadz Aziz, Ustadz Ari, dan tim Hai, Ustadz Ibnu, Ustadz Reza terkait dengan teknis dan itinerary trip tanggal 4 Juli. Untuk trip tanggal 4 Juli ini, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk jumlah pax-nya ada 86 pax jamaah, sudah termasuk TL, ya, dan 2 mutawif, jadi sekitar 88 pax. Ya, sudah termasuk TL dan juga mutawif 88 pax. Ini semua jamaahnya, nanti mungkin Mas Rofiul nanti bisa menyampaikan kondisi jamaah, nanti bisa disampaikan ya setelah saya sampaikan itinerary tentang profiling jamaah seperti apa. Untuk hotel di Madinah, itu nanti menggunakan Al Ansor New Palace atau Qasr Ansor. Qasr Ansor di row ketiga, di belakangnya Al Ansor Golden Tulip. Kemudian untuk di Hotel Mekahnya menggunakan Orinsis Ajiat yang berada di Ajiat Sud. Ya, Orinsis Ajiat. Untuk keberangkatan itu menggunakan Garuda, ya GS 980 pada tanggal 4 Juli. Dari Jakarta langsung menuju ke Jeddah, direct flight dari jam 12.05 WIB dan akan landing pada pukul 17.40 waktu Arab Saudi. Ya, berarti nanti mungkin diharapkan untuk tim handling dan juga mutawif sudah ready ya di di bandara pada pukul 17.40 atau sebelum itu. Nah, untuk informasi bahwa saya keberangkatan trip ini 86 pax ini terbagi menjadi 2. Ya, yang pertama pada landing jam 17.40, yang kedua landing jam 21.45. Ya, terbagi menjadi 2. Yang pertama itu keberangkatan untuk 40 pax, yang kedua untuk 46 pax. Ya, seperti itu. Betul ya, Mbak Dinda ya? Yang kedua yang 46 pax ya? Jadi yang 46 pax itu yang keberangkatan kedua, ya. Yang 2145. Mungkin nanti bisa dibagi tugas. Ya, Mas Rofiul nanti bisa disampaikan ya untuk pembagian bisnya kan berarti sesuai dengan keberangkatan tiket ya. Ya. Yeah. Yang di bis pertama, keberangkatan pertama Ustadz Titi atau antum? Kalau untuk yang pesawat siang itu ibu saya. Terus yang pesawat sore saya gitu. Oh ya, oke. Nanti Ustadz Ari sama Ustadz Aziz nanti monggo bisa disesuaikan ya. Nanti antum berdua bisa eh, diskusi siapa yang akan membawa bis pertama, siapa yang membawa bis kedua. Jadi ini secara trip sebenarnya ini booking group dari satu, cuma total 86, tapi secara kedatangan saja yang berbeda, nanti secara agenda semuanya sama dan bersama-sama. Ya seperti itu. Nanti siapa yang mau bawa kedatangan pertama dan kedatangan kedua nanti monggo Ustadz Aziz dan juga Ustadz Aryo nanti silakan diskusi. Ini bisa disampaikan di grup Tarfit kita untuk koordinasi dan konfirmasinya. Nanti agar nanti Mas Rofiul dan juga Ustadz Titi tahu siapa yang akan membawa bis kedatangannya. Kemudian untuk kepulangan ya, nanti pada tanggal 11 Juli dari Jeddah menuju langsung ke Jakarta pada 23.45 malam. Ya seperti itu. Solidar ada 2, Saudara Titik Wahyuni keberangkatan pertama, yang kedatangan jam 17.40 bersama Saudara Titik, dan yang kedatangan 21.45 malam pada di Jeddah itu bersama Mas Rofiul. Ya seperti itu. Mutawifnya ini belum diupdate, nanti sudah akan kita update untuk Ustadz Aziz dan juga Ustadz Ari ya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke teknis kedatangan. Nanti insya Allah ini seperti yang tadi saya sampaikan, flight pertama itu 40 pax
landing pukul 17.40. Kemudian yang kedua itu flight kedua 46 pax landing 21.45. Ya, seperti biasa, nanti untuk laporan bagasi dari Indonesia nanti akan kita sampaikan di grup handling. Kemudian nanti bisa menjadi catatan untuk tim high handling ya, untuk tim handling Jeddah, tim Saudi, untuk nanti bisa mencocokkan koper-kopernya dan juga barang-barang bagasinya. Kemudian nanti dari Jeddah langsung menuju ke Madinah. Jadi rutenya nanti langsung menuju ke Madinah menggunakan bis. Ya nanti langsung dibantu check-in di hotel Qasr Ansor Golden Tulip. Jadi monggo nanti tim handling bisa membantu untuk langsung bantu check-in kan di sore harinya ya. Karena insya Allah kemungkinan sampainya jamaah di hotel itu mungkin tengah malam. Yang paling cepat tengah malam. Seperti itu. Nanti tolong disediakan nasi box ya, Ustadz Ibnu, Ustadz Reza. Disediakan nasi box pada kedatangan. Ya, dua kedatangan ini tolong disiapkan. Yang pertama berarti nanti sama mutoifnya itu 41 pax. Yang kedua sama mutoifnya berarti 47 pax. Seperti itu. Kemudian nanti silahkan diarahkan untuk sholat ya, sholat maghrib dan juga isya di jamak ya, sedidah ya untuk nanti apakah dari keluar dari bandara nanti mau sholat maghrib isya dulu atau mau nanti mau sholat maghrib isya-nya mau di di transit atau di rest area juga boleh. Nanti silakan ditentukan oleh mutoif dan juga tour leader. Ya, nanti silakan dikomunikasikan seperti itu. Kemudian hari pertama tadi setelah sampai hari keduanya, ya hari kedua setelah bermalam pertama di Qasr Ansor, nanti hari kedua itu adalah agendanya orientasi Masjid Nabawi, ya ziarah dalam, ya Ustadz Ari dan juga Ustadz Reza. Ini ziarah dalam nanti untuk teknisnya silahkan ditentukan atau mau per bis atau nanti mau bareng-bareng atau nanti mau dibagi dua sesi nanti monggo ya seperti itu. Tapi karena ini biasanya jamaahnya karena booking grup biasanya maunya bareng-bareng. Mana untuk teknis lapangannya monggo mau dibuat 2 grup boleh, mau dibuat 1 grup ya, kalau memungkinkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak memungkinkan mungkin nanti 2 grup ya seperti itu. Nanti orientasi Masjid Nabawi atau ziarah dalam itu meliputi Sakifah Bani Sa'idah, area musola, kemudian masjid-masjid para khulafa, kemudian pasar Manakhah, makam Rasulullah, Raudhah dan makam Baqi, ya seperti itu. Kemudian tidak ada agenda khusus lainnya di hari kedua. Kemudian kita masuk hari ketiga. Ini trip 9 hari ya kalau saya sampaikan lagi, ini trip 9 hari. Jadi di Madinahnya itu 3 malam, di Mekahnya 4 malam. Kemudian hari ketiga, Senin tanggal 6 Juli, itu agendanya adalah City Tour Kota Madinah. Ya, nanti untuk koordinasi konfirmasi supir bis nanti dari tim ini ya, dari tim handling ya, Ustadz Reza. Betul Ustadz Ahmad, nanti insya Allah dibantu koordinasi dari tim. Oke, siap. Terus juga Ustadz Reza. Nanti insya Allah untuk nomor-nomornya nanti akan kita lempar ke grup untuk nanti bisa dibantu konfirmasi dari tim handling untuk konfirmasi ke supir ziarahnya. Nanti ziarah Madinah, ziarah City Tour itu akan biasanya seperti biasa diagendakan pukul 7.30 pagi. Dan nanti silakan jemaah disampaikan untuk makan terlebih dahulu, sarapan. Jam 7 sudah siap di lobi, jam 7.30 berangkat menggunakan bis bersama. Ya nanti ada 2 bis, nanti disampaikan kalau di trip 2 bis nanti jadi bersama-sama, jangan sampai terpisah. Jangan sampai terpisah destinasinya, jangan sampai beda tempat, dan sampai agendanya terpisah antara 2 bis. Nanti silahkan ditekankan kembali kepada para supirnya bahwasanya ini trip satu trip ya seperti itu. Ya, CC ya untuk Ustadz Reza untuk konfirmasi jamaah dan juga para mutawif ya seperti itu. Kemudian setelah selesai itu Kota Madinah ya, seperti biasa selesai pada siang hari. Ya, kemudian setelah itu nanti ada ke Masjid Kuba, Jabal Uhud, pasar ini Ustadz Jalu jangan lupa diganti ya. Pasar Kiblaten ini. Masjid Kiblaten ya. Kemudian Kondak dan juga kebun kurma. Kemudian nanti setelah itu ya silakan diadakan untuk murojaah manasik umroh. Ya, murojaah manasik umroh ini bisa di hari setelah City Tour atau mungkin besoknya di seba'da subuh atau ketika syuruk juga boleh. Ya, seperti itu. Misalnya jamaahnya setelah City Tour capek malam,
Mungkin mau diadakan malam, boleh silakan, atau mau diadakan hari Selasa, hari keempat paginya juga bisa. Sekalian nanti menyampaikan checklist untuk check out-nya seperti apa. Ya, seperti itu. Nah, seperti biasa, check out itu teknisnya nanti silakan jamaah itu meletakkan koper di depan kamar masing-masing, kemudian nanti difoto, dilaporkan ke grup dan sebagainya. Nanti untuk jadi bahan acuan para tim handlingnya seperti itu. Nanti insya Allah akan dibantu konfirmasi juga lagi untuk apa namanya untuk this movingnya nanti akan dibantu tim handling untuk konfirmasi kepada supir untuk moving menuju ke Mekahnya seperti itu. Ini nggak ada yang menggunakan kereta cepat ya. Jadi insya Allah nanti semuanya akan mampir ke Bir Ali seperti itu ya. Jadi semuanya mampir ke Bir Ali. Kemudian nanti untuk sholatnya silahkan nanti ditentukan ya oleh para mutawif mau dijamak di Nabawi atau nanti mau jamak atau mau sholat di Bir Ali silahkan disampaikan kepada jamaah nanti sesuai dengan diskusi dengan para tour leadernya seperti itu. Kemudian ya teknis ihram seperti biasa perjalanan ke Mekah nanti paling lambat kita check out menuju ke Bir Ali paling lambat jam 14.00 ya itu paling lambat. Jadi kalau bisa jam 1 itu lebih baik sudah mulai jalan. Jadi jamaah benar-benar sudah menggunakan kain ihram misalnya ketika sholat zuhur di Masjid Nabawi, sehingga ketika balik langsung makan kemudian langsung menuju ke bis untuk menuju ke Makkah, menuju ke Bir Ali seperti itu. Dan nanti estimasi ya sampai ke Mekah nanti mungkin malam hari biasanya ya. Malam hari itu jam 8 dan jam 9 lah, sekitar jam segitu. Berarti silakan untuk diarahkan untuk makan malam terlebih dahulu di hotel. Nanti tolong dibantu untuk check-in juga pada sore harinya oleh tim Hai ya di Makkahnya di Orange Sajiat dibantu untuk persiapan kamarnya karena kamarnya ada sekitar 22 kamar kalau nggak salah. Jadi cukup banyak hotel yang kamar yang perlu disiapkan. Jadi nanti mohon jangan sampai terlambat ya seperti itu. Kemudian setelah itu nanti jamaah sudah istirahat, makan malam, nanti silakan ditentukan untuk waktu ibadah umrohnya oleh mutawif dan juga tour leadernya seperti itu. Selesai umroh, untuk besok harinya itu tidak ada agenda khusus ya. Jadi waktunya recovery pasca umroh untuk jamaah nanti silakan untuk melaksanakan istirahat dan sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Kemudian besoknya baru ada agenda lagi. Hari ke-6, hari Kamis 9 Juli, itu pelaksanaan City Tour Kota Mekah. Yang nanti diharapkan untuk menggunakan atribut Fresnel, ya, atribut Fresnel, kemudian persiapan bagi yang ingin melaksanakan umroh kedua maupun badal umroh, silahkan diimbau untuk membawa pakaian ihram seperti itu. Karena nanti di akhir rute City Tour Kota Mekah nanti akan mampir ke Masjid Jironah atau Masjid Sayyidah Aisyah untuk pelaksanaan ihram kedua. Ya, jadi juga nanti jamaah jika ada jamaah yang tidak fit atau mungkin kurang sehat nanti bisa disampaikan bahwasanya tidak wajib untuk mereka melaksanakan umroh kedua seperti itu. Nah, seperti biasa untuk city tour-nya ada Jabal Sur, kemudian Ar-Musna, kemudian nanti lewat Jabal Nur, lewat Ma'la dan Masjid Jin seperti itu. Kemudian nanti untuk pelaksanaan selesai city tour itu nanti biasanya siang hari ya waktu zuhur untuk pelaksanaan umroh kedua nanti silahkan dikoordinasikan dengan jamaah juga dan tour leadernya untuk pelaksanaannya nanti mungkin bisa dibuat kesepakatan dengan para jamaah apakah ingin dilaksanakan pada siang hari ataupun sore hari ataupun malam hari ya seperti itu. Nanti kita lihat dari profiling jamaah seperti apa nanti Mas Rofiul silakan nanti disampaikan untuk profiling jamaahnya ya. Apakah nanti bayang sepuh atau seperti apa? Karena biasanya trip kita dari Kebumen itu rata-rata jamaahnya rata-rata sepuh. Jadi nanti melihat kondisi jamaah seperti apa nanti jangan terlalu dipaksakan seperti itu. Kemudian hari besoknya, jadi setelah pelaksanaan ibadah umroh itu tidak ada agenda khusus lagi ya. Nah, nanti kemudian besoknya itu hari kosong ya, tanggal hari ke-7 hari Jumat itu hari kosong. Kemudian jadi nanti bisa dimaksimalkan untuk ibadah di Masjidil Haram, juga sholat Jumat, dan untuk packing kepulangan, persiapan kepulangan menuju ke Indonesia.
Oh ya, untuk pelaksanaan ziarah apa namanya? Hmm, orientasi Masjid Adil Haramnya kapan ya, Ustaz Jali ya? Enaknya. Tanggal 4. Kalau Untuk orientasinya nggak ditulis di situ, Zat. Sebenarnya di recovery itu loh, yang tanggal 8. oh, Cuman oke. kalau mau digabung sama pulang umroh juga bisa. Oh iya. Oke. Ya, Ustadz Ari sama Ustadz Aziz nanti untuk apa namanya? Ziarah dalam ataupun orientasi Masjidil Haram, nanti silahkan bisa dicari waktunya yang pas ya. Atau mungkin nanti di hari Rabu hari kelima ini nanti pas ketika recovery nanti bisa dikumpulkan jamaahnya untuk pelaksanaan atau sekalian kajian, sekalian orientasi juga bisa seperti itu ya. Jadi agar lebih maksimal dan efektif waktunya. Kita kembali ke hari ke-7 atau hari Jumat, jadi tidak ada agenda khusus, jamaah sholat Jumat, kemudian packing kepulangan, persiapan kepulangan untuk esok harinya. Ya, karena dan kita masuk ke hari Sabtu, hari ke-8, karena jamaah nanti akan flight pukul 23.45 ya. 23.45 kalau nggak salah ya. Oh ya, pukul 23.45. Jadi termasuk yang cukup telat, cukup tengah malam, cukup akhir ya. Jadi nanti jamaah mungkin bisa dimaksimalkan untuk apa namanya istirahat di check out-nya bisa di late check out mungkin jam 14 ataupun jam 13. Biasanya jam 12 sudah ini sih diingatkan oleh para bellboy. Cuma nanti monggo silahkan di koordinasikan di lapangan. Untuk tawaf wada'nya nanti bisa dilaksanakan pada subuh ya oleh para mutawif. Tawaf wada' hari Sabtu pada subuh. Kemudian nanti silakan teknis check out disampaikan kepada para jamaah. Nanti difoto di grup handling agar nanti bisa dibantu oleh tim handling untuk proses kepulangan dan juga nanti teknis check in kepulangan seperti itu. Nanti setelah jamaah sudah naik ke bis semua, koper sudah naik ke bis semua, nanti agenda selanjutnya yaitu adalah menuju ke Kornes. Ya, nanti ke Kornes, menuju Jeddah, nanti kemudian mampir di Kornes dan beli-beli jamaah nanti beli-beli oleh-oleh dan sebagainya. Kemudian nanti eh, selesai dari Kornes mungkin nanti bisa sekitar jam 5, jam setengah 5 seperti itu. Ya, kemudian nanti setelah dari Kornes langsung menuju ke bandara. Ya, nanti silahkan dibantu oleh tim handling, tim high, oleh Ustadz Ibnu dan juga Ustadz Reza nanti bisa disampaikan timnya siapa yang bertugas untuk nanti kita koordinasikan dan konfirmasikan di grup ya seperti itu. Nanti laporan-laporan bagasi kepulangan yang ada di bandara nanti bisa disampaikan detailnya seperti apa dan juga foto-fotonya agar nanti kita bisa sampaikan kepada grup handling di Cengkareng seperti itu. Dan nanti untuk kepulangan pada pukul 23.45 ya ataupun pukul 12 malam ya untuk kepulangan menuju ke Jakarta. Nanti akan sampai atau landing di Jakarta pada pukul 14.05. Alhamdulillah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo silakan jika ada feedback dari asatid Mutawif maupun tim handling maupun Ustaz Jalu dan juga Rofiul untuk terkait dengan teknis. Mungkin sebelum feedback dari internal bisa disampaikan terlebih dahulu oleh Mas Rofiul ya untuk eh, apa namanya eh, kondisi profiling jamaahnya seperti apa, Mas Rofiul silahkan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ustadz Ari, Ustadz Aziz, saya Rofiul yang nanti akan menjadi tour leader di Umroh Akbar Kebumen. Untuk profiling dari jamaah sendiri ini bervariatif nih, maksudnya bervariatif itu ada yang sepuh, ada yang masih muda gitu. Nah, dari profiling yang ada itu kita mendapatkan jamaah yang benar-benar sepuh itu sekitar 10 jamaah. Itu yang sepuh banget. Itu ada Bu Marsih,
ada Bu Siti Robingah, Bu Robingah. Kalau Kebumen tuh namanya hampir sama-sama Ustadz. Ada Bu Marsi, ada Bu Parsih. Kados. Waalaikumsalam. Kados niku. Jadi bentar. Jadi seperti itu. Tapi alhamdulillah semuanya sehat-sehat dan semangat-semangat. Kemarin sudah manasik bareng dan yang mungkin menggunakan teken ya ataupun tongkat untuk jalan itu nanti ada Ibu siapa Mas? Muasiroh, Ibu Muasiroh itu sudah request juga menggunakan kursi roda. Jadi ada 2 nanti yang menggunakan kursi roda. Ibu Muasiroh dan juga Ibu Kasmani ya. Kasmani seperti itu. Nanti saya sampaikan ke Mutawif. Itu seperti itu. Yang lain-lain itu kebanyakan sepuh, bukan sepuh sih, lebih ke apa namanya? Ya tua seperti itu. Enggak sepuh banget. Lebih ke tua dan berkeluarga. Jadi alhamdulillah banyak yang keluarga, ada yang satu keluarga 7 orang, 4 orang. Itu nanti insya Allah tidak perlu apa namanya pendampingan secara khusus nih. Tapi ada beberapa nama-nama yang sudah saya catat. Ya salah satunya tadi itu nih, Bu Marsih, Bu Siti Robingah itu nanti menjadi perhatian khusus untuk tour leader dan mutawif seperti itu. Karena memang kondisi dari mereka yang jalannya itu agak susah. Tapi memang tidak menggunakan tekan, hanya satu aja yang menggunakan tekan itu. Terus ada juga yang request Taif, Ustadz. Itu ada 4 orang. Ini ibu-ibu muda ini, ibu-ibu muda yang Taif. Itu nanti saya sampaikan nama-namanya. Mungkin hanya itu sih. Yang lain insya Allah aman. Semuanya aman. Cukup. Oke, terima kasih Ustaz Rofiul. Terima kasih Gus Rofiul. Insya Allah nanti itu profiling jamaahnya disampaikan oleh Gus Rofiul ya. Nanti monggo silakan juga ada pertanyaan dan juga feedback dari para asatidz, Ustaz Ari, Ustaz Aziz, dan tim Hai. Ada Ustaz Reza, Ustaz Ibnu, Ustaz Hilman, silakan. Assalamualaikum Ustaz Titi. Nah, Ustaz Titi udah hadir. Masih mute Ustaz? Belum dihidupin Ustaz. Mic-nya belum dihidupin. Mic-nya hidupin Ustaz. Dia kurang paham tadi udah. Anu mic-nya Bu, mic. Gus Rofiul nggak bilang gitu. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sehat? Insyaallah. Ustaz Titi sehat? Allah, selamat. Sama Ma. Antena anyar. Aduh, Ustaz Titi jangan di sini jadi malu saya Ustaz Titi. Oke, matur Terus suwun, sama Ustaz Titi. lu. Terima kasih doanya. Pripun, Ot? Oke. Monggo dari Ustadz Reza, Ustadz Hilman, Ustadz Ari, Ustadz Aziz, jika ada pertanyaan terkait trip maupun terkait teknis bisa ditanyakan di sini. Izin Ustadz, mau bertanya Ustadz terkait itinerary tadi Ustadz. Tadi kan disampaikan Ustadz, kalau misalkan ini kan satu grup kan semuanya 86 orang dan dibagi menjadi 2 bis dan diusahakan ketika kegiatan itu kan bersama. Apakah itu termasuk kegiatan umroh juga Ustadz? Jadi ketika umroh dibarengkan satu grup 86 orang ataupun jika tidak memungkinkan dibagi menjadi 2 grup. Itu saja terlebih dahulu Ustadz. Kalau secara teknis, menurut saya mungkin secara teknis mungkin dibuat 2 grup ya, karena 86 packs itu cukup banyak kalau jadikan satu. Cuma monggo kalau dari Alhamdulillah seperti apa, memungkinkan nggak kalau misalnya jadi satu? Sepertinya cukup ini ya, cukup apa ya, cukup crowded ya kalau 86 packs jadi satu grup untuk umrohnya. Atau bagaimana Ustaz Titi? Apakah mau jadi satu
satu grup umroh. Assalamualaikum, Os. Saya kan Waalaikumsalam. dari sejak 2018 booking grup terus, selalu 80-90. Bahkan pernah Alhamdulillah. 141. Itu ya bareng Alhamdulillah. santai, karena mereka kalau pisah, maaf ya, Us, yang diikuti kan saya. Jadi kalau nggak bareng itu ada mentalnya drop. Walaupun Oke. rame kalau semacam kita cuci otaknya, hatinya senang, walaupun rata-rata jamaahnya itu tua, tapi kan karena kita cuci sugesti, dia tidak merasa tua. Berangkat sakit sampai sana malah sehat. Jadi kalau sudah melihat saya itu wis, ya maaf ya Us, karena memang seperti itu. Udah senang. Kalau dipisah itu merasa kayak dianaktirikan, kayak penerbangan Oh, iya. besok pagi dan sore itu yang sing nggak bareng saya ya gelisah. Tenang Mbak, kan bareng anak saya. Besok di Mekah Madinah kan bareng. Jadi memang akadnya itu bareng. Insya Allah aman lah. Kita sistem pagar betis. Percaya mawon, optimis. Siap, Nanti bismillah. saya kan manut-manut. Jamaah Gedang Dalu insya Allah manut. Alhamdulillah. Siap. Tolong Gus Rofiul bisa jadi perhatian ya Gus Rofiul nanti. Oke, siap Ustadz, nanti kita bantu untuk mengamankan barisan. Oh iya, sebelum nanti berarti Ustadz Aziz nanti untuk rekrutnya nanti jadi satu ya berarti ya, untuk jadi satu grup. Ya, nanti di lapangan nanti monggo bisa dikoordinasikan untuk formasinya seperti apa, nanti bisa bersama Ustadz Titik untuk didiskusikan di tempat ya, seperti itu guys. Oke. Nah, Nanti insya Allah kita ada 5 grup dari yang satu keluarga Kak Os. Saya ayam 1 udah pernah haji, 2 ada 6 grup itu pernah haji, yang 6 grup itu sekeluarga semua. Jadi logika Oke. Nek, mereka akan saling koordinasi. Kita fokus yang jamaah yang Gedang Dalu lah. Sudah Oh, kita iya. profiling. Saya tahu yang kira-kira perlu penanganan itu ada sekitar 4 atau 5 jamaah doang. Lainnya ya tua tapi sehat, tapi ya perlu arahan. Yang penting kon manut. Intinya itu memang spesialis jamaah lansia. Mungkin ustadz itu pada takut, tapi wong saya memang spesialnya seperti itu ya. Enjoy aja Us. Tahun kemarin juga umur 92 ya tenang kok. Umur 86 tenang, optimis. Bismillah. Ustadz yang 2 itu nggak usah takut, semangat. Ustadz Aziz, nggak usah takut ya, semangat, insya Allah ada saudara Titik. Oh ya, nanti untuk agenda di Mekah nanti jika misalnya memungkinkan, kita minta tolong nanti dibuatkan waktu agenda untuk kajian di saudara Titik ya. Oke. Nanti kajian akbar saudara Titik. Siap. Nanti kalau misalnya Oke, nanti Ustadz Arya sama Ustadz Aziz bisa dibantu untuk pengamanan jamaahnya dan juga tempatnya nanti bisa dibantu carikan. Jika misalnya mungkin di pelataran Masjidil Haram di lantai 2 misalnya, jika mungkin bisa di situ, tapi kalau misalnya nggak mungkin nanti bisa di musola hotel gitu ya, di masjid hotel nanti bisa. Uangnya langsung ke rekening. Monggo Ustadz Hilman, ada tanggapan Ustadz Hilman? Assalamualaikum semua, perkenalkan saya Hilman, insya Allah akan mewakili high handling. Dan nanti insya Allah akan kita bantu semua operasional di Saudi, dari bandara, PP, semua handling. Tadi juga udah diingatkan sama Ustadz Dul, Nasibok insya Allah Mutawif juga kita kasih. Terus biasanya untuk pertanyaan-pertanyaan Mutawif, untuk city tour, insya Allah kita yang akan nelpon bisnya, jadi kita akan nelpon bis, kita akan tata snack di depan di kursi bis masing-masing. Jadi Mutawif insya Allah bakal fokus untuk ngurus jamaah haji Ustadz Ahmad seperti itu. Sama tadi mau nanya Ustadz Ahmad kan tadi insya Allah bakal ke Kornis ya insya Allah ya. Itu kan tadi lihat di jadwal flight itu sekitar jam 22.45 ya. Iya, 23.45 apa 23.45 ya? Nah. Kayaknya 23.45 Mas. Oh iya. 23.45 sebentar.
Ya kan tadi rencananya insya Allah maghribnya di Kornis ya. Mungkin nanti maghrib saya nanti bisa di Bandara Jeddah aja, Ustaz. Oke siap ya, soalnya tadi kalau mungkin maghribnya di Kornis agak terlalu mepet, jadi mungkin kita kalau bisa nanti insya Allah akan kita kondisikan kalau memang mau ke Kornis, berarti kita harus spare waktu lebih. Sama mungkin ini Mas Dul nanti kalau ada jamaah yang mungkin sekiranya butuh kursi roda atau apa, nanti mungkin butuh bantuan dicarikan, insya Allah kita juga siap, nanti yang penting diinfokan ke kita. Oh iya, Ada 2 Os. ada 2 Ustaz. Perlu. Siap Ustazah. Mungkin itu aja Ustaz Ahmad kurang lebihnya. Semoga trip kita berjalan lancar, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Sekian. Ya, terima kasih Ustaz Hilman. Ada tambahan lagi untuk cerita tanggal 4 dari Ustaz Aziz, Ustaz Ari? Tat izinannya Tat. Oke. Itu untuk penerbangan siang nanti dari Mutawif ada pendampingan atau langsung ketemu di Jeddah nanti? Untuk penerbangan siang, gimana? Untuk penerbangan siang itu ada Mutawif ada yang ikut terbang bareng atau nanti langsung ketemu di Bandara Jeddah? Oh, enggak. Semuanya ketemu di Bandara Jeddah, Mas. Oh gitu ya. Oke, terus itu satu. Terus kedua, katanya ada perubahan terkait Bandara Suta ya? Alurnya. Oh, ini semua difokuskan di Terminal 2. Oh, Terminal 2 ya. Oh ya, oke, siap. Ya. Ya, aman Tat ya. Aman-aman soal. Nanti kita juga akan koordinasi dengan tim handling lokal yang Jakarta ya Mas untuk persiapannya, nanti akan diinfokan di Grup Fit semuanya ya. Oke, siap. Tat. Terima kasih Tat. Ya, sama-sama. Proxy Us. Oke. Bu Ustaz Titi, ada tambahan lagi monggo? Mungkin ada tambahan yang paham karakter lansia kan sing pokok teknis seperti boarding pass, di bandara, masalah teknis seperti itu. Memang saya sendiri kan ya nggak pinter IT, memang kesulitannya di situ. Kalau sudah di ibadah di Mekah, jamaah, tawaf, sa'i, tahalul aman. Hanya teknis administrasi. Saya kan kloter pertama sendirian. Kira-kira nanti di Jakarta ada yang bantu check in atau boarding pass atau saya semua? Ada nanti insya Allah untuk proses check-in di Jakarta nanti insya Allah ada tim handlingnya, ada tim handlingnya, nanti akan dibantu untuk check-innya, nanti tinggal dibagi ke jamaah untuk menyiapkan paspor masing-masing dan juga tiketnya aja, ya seperti itu. Nanti tinggal Mas, kesulitan orang tua kan naik lift, banyak teknis itu, terus seperti pakai toilet, terus pakai ikhram, nanti Mutawif itu dari pintu ke pintu lah kalau ada kesulitan bantu masalah teknis seperti itu, karena kan terpencet di lantai berapa. Tapi ya saya mau berusaha yang lansia itu biar jejer saya, kamarnya jejer saya. Oke, siap. Monitor ya Ustaz Ari, Ustaz Aziz ya, nanti untuk jamaah yang mungkin kesulitan untuk menggunakan ihram dan lain-lainnya nanti bisa dibantu untuk keliling ke kamar-kamar ya untuk membantu jamaah nanti. Kalau nanti kolaborasi dengan baik ya di lapangan dengan Ustaz Titik dan juga Mas Rofiul untuk teknis. Oke, soalnya nanti semua full support gitu kan. Terakhir, ini ada yang mau minta dititur ke Taif, jadi nanti mohon di list. Karena ini rata-rata pejabat, ada yang dokter, ada yang kepala, ada yang pengawas, mereka sudah pernah haji. Jadi kan mereka pengen beda lah. Jadi nanti saya dikasih waktu khusus, yang lainnya pada tidur, yang nenek-nenek itu, dan kita maunya biar dia jamaah, kita ke Taif. Itu kita satu is. Nggih, matur nuwun pun. Mantap. Siap. Nanti untuk Taif berarti kan nanti belum disampaikan nggih, untuk harga-harganya untuk ke jamaahnya. Belum Belum ya. Nanti
Maaf ya Pak, nanti kita list. Yang Oh ya, ya. Ini kan minat, mempengaruhi yang harga jelas ya. minat itu 4. Oh ya, siap. Nanti mungkin dari tim handling bisa dibantu ya untuk transportasi dan juga apa namanya pendampingnya ke Taif ya dari tim handling. Bisa diakomodasi nggak, Ustadz? Ustadz Hilman, Ustadz Ibnu, Ustadz Reza? Monggo, Ustadz Reza. Nah, insya Allah bisa Ustaz Ahmad. Aman. Mohon izin perkenalkan, saya Reza dari HAI juga bersama Ustadz Fida yang bertanggung jawab di operation. Mohon maaf sebelumnya Ustazah, mohon maaf sebelumnya Gus Rofiul, belum bisa nyalain kamera dan juga ada background suara sedikit karena kebetulan lagi di luar. Jadi nanti insya Allah para asatizah mutawif dan juga para TL nggak perlu khawatir selama di Saudi. Insya Allah untuk teknis kami yang akan uruskan. Jadi para TL dan mutawif bisa fokus ke jamaah. Mungkin nanti ada beberapa agenda kita yang kita handle berkaitan pertama dari kedatangan. Nanti insya Allah seperti biasa mungkin TL nanti bertanggung jawab atas koper-koper. Nanti insya Allah jamaah boleh keluar dulu. Atau nanti seperti bagaimana kondisi nanti di lapangan. Insya Allah kami dari tim handling dan juga nanti bersama Mutawif sudah standby. Lalu pengurusan koper dan lain-lainnya. Dan untuk koordinasi lanjutannya, insya Allah akan kita sampaikan di grup teknis kita. Dan juga nanti berkaitan dengan check-in hotel, check-out hotel, dan juga ada city tour. Itu insya Allah untuk semua koordinasinya, semua teknisnya itu dari kita. Dan juga tips-tipsnya, tips bellboy, baik juga tips sopir, itu dari kita. Jadi TL dan asatizah mutawif bisa lebih fokus untuk membersamai jamaah gitu. Mungkin itu saja dari kita. Nanti sekiranya ada butuh apa-apa boleh diinfokan ke grup. Insya Allah akan kita bantu untuk penyediaannya. Mungkin begitu Siap. saja. Syukran jazakallah khair. Siap. Oh ya, jazakallah khair. Terima kasih Ustadz Reza atas penjelasan dan penyampaiannya. Sama nanti ini ya, mohon di note kita request untuk satu kamar disediakan 1 galon zam-zam. Baik, siap Ustaz Ahmad. Insya Allah. Oke, siap. Ya. Insya Allah Ustazah sudah disiapkan ya untuk satu kamar, insya Allah disiapkan kita 1 zam-zam 5 literan. Ya, seperti itu. Oke. Oh, Ada nanti tambahan lagi? saya kan TL sendiri. Ketika di Jeddah urusan koper saya yang mengurusi apa dibantu ngitungnya gotongnya koper. Nanti monggo dari tim HAI ada tanggapan? Izin jawab. Nanti insya Allah ada dari tim HAI yang akan bantu kepengurusan kopernya. Jadi nanti Ustazah hanya cukup memastikan saja di dalam konveyor itu semua koper sudah lengkap. Nanti kalau sudah lengkap akan dibantu sama porter. Jadi nanti setelah itu Ustazah boleh keluar. Ayam nek ngoten jakukon gotongi koper. Enggak. Mboten. Jadi hanya memastikan saja bahwa kopernya sudah lengkap. Pun siap. Yang penting nanti cuma ngitung aja, cuma dihitung sesuai dengan keberangkatannya saja. Kan 40 ya, sama saja Siti 40 ya. 40 pokoknya tekeling-eling. 40 koper pasti men dikitir. Ya nanti disampaikan di grup. Nanti tinggal disesuaikan sama keberangkatannya saja Siti. Nanti ini koper Siti ada berapa? Misalnya ada 42, misalnya ada koper kecil-kecil tambahan. Misalnya. Nanti tinggal dihitung aja, kalau udah sesuai, sudah pas, nanti tinggal nanti porternya yang bawain keluar. Jadi saat itu nggak perlu otong-otong deh. Aman insya Allah. Saya 40, Mas Rofi 46. Eling-eling. Ya, siap. Oke, siap. Ada tambah lagi Ustaz Jalu? Untuk tambahan dari Ana nanti sekalian Zat, untuk mutawif yang trip yang lain juga sih, lebih ke surat tugas dan lain-lain. Jadi nanti aja Zat. Di takhir. Oh ya. Misalnya untuk sudah nanti yang surat tugas nanti menyusul ya. Akan dari Ustaz Jalu nanti disampaikan. Untuk tanggal 4 clear ya insya Allah ya. Ustaz Rafiul, Ustaz Siti sudah aman semua ya. Nanti insya Allah selanjutnya nanti kita lanjutkan komunikasi di grup target yang sudah kita buat. Siap, Dad. Ya.
Oke. Oke, terima kasih untuk pemerahan grup 4 Juli. Saya Titi, Mas Rofiul, Mas Reza, Mas Hilman, Mas Ibnu. Monggo kita mau lanjutkan ke koordinasi trip tanggal 5. Boleh untuk meninggalkan Zoom, tidak apa-apa. Siap, Kita terima kasih. melanjut untuk Terima kasih. terima kasih Saya Titi, terima kasih Mas Rofiul, Terima kasih banyak, Mas Ustaz. Reza, Mas Terima Hilman. kasih. Ya, Rob, lancar-lancar semuanya. Baik, selamat Siap. izin live ya. Ya. Jazakallah khairan, Ustaz Ahmad. Ya, sama-sama. Jazakallah khairan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan menggantikan Ustadz Ahmad ya. Beliau izin ya tanggal 5 kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu aqwalana. Amma ba'd. Sebelumnya insyaallah untuk trip selanjutnya adalah trip dari Mas Chandra ya, TL-nya ya. Ustaz. 4 Juli udah boleh. Oh, yang top, yang apa aja lah. Yang 4 Juli ini Top apa aja lah, Wak. Top apa aja sama aku. Top umroh full kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang tanggal 5 Juli, untuk Ustadz Ari Azhar, Bentar, Bang. Kabar ya, Bang? Ustadz Sofwan ya, yang tanggal 4. Untuk Ustadz Aris sama Ustadz Aziz, mungkin sebentar lagi Ustadz, kita nanti akan ada brief terkait mutawif terlebih dahulu. Jadi biar yang sudah selesai bisa langsung live chat gitu ya. Baik, ini saya masuk dulu untuk yang itinerary tanggal 5. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Untuk trip tanggal 5 Juli ini pada dasarnya ini umroh Eco Premium. Jadi bedanya Eco Premium dengan umroh yang reguler itu adalah di hotelnya. Kalau reguler itu kan hotelnya lebih lama di Mekah biasanya. 3 malam di Madinah, 4 malam di Mekah. Kalau yang Eco Premium ini hotelnya lebih lama di Madinah. Jadi 4 malam di Madinah, kemudian 3 malam di kota Mekah. Dan hotelnya bintang 5 juga di kota Mekah ya. Maka di sini untuk pelaksanaannya kurang lebih insya Allah nanti untuk dari segi jamaah nanti mungkin Mas Chandra akan menyampaikan ya. Tapi untuk teknis keberangkatan insya Allah kita akan berangkat di tanggal 5 Juli. Di sini Ustadznya Ustadz Sofwan ya. 5 Juli kemudian itu nanti akan landing di kota Jeddahnya di tanggal 5 Juli jam 21.45. Jadi jam 10 kurang seperempat malam. Jadi nanti dimohon Ustadz Sofwan untuk sedia di bandara sebelum jam yang tersebut. Kemudian selanjutnya untuk teknisnya Mas Chandra, untuk teknisnya ketika kedatangan itu, Mas Chandra nanti jangan keluar bagasi dulu atau jangan keluar konveyor dulu sebelum semua troli diangkut oleh porter ya Mas Chandra ya. Jadi jamaah begitu selesai imigrasi keluar dari bandara itu nanti bisa langsung diarahkan untuk keluar saja jamaahnya. Nanti akan disambut oleh mutawif dan tim handling. Hanya saja di sini tim handlingnya masih belum fix ya. Kami ini masih uji coba Ustadz. Untuk tim handlingnya kita masih cari vendor yang terbaik. Jadi trip ini beda, trip besok beda gitu. Jadi kita masih uji coba dulu. Nah, yang tadi yang tanggal 4 handlingnya dari high handling. Dan tanggal 5 sama tanggal 6 nanti masih belum fix handlingnya siapa. Tapi ala kulihal standarnya seperti itu. Siapapun handlingnya itu biasanya nanti akan dijemput oleh mutawif dan juga tim handling atau disambut oleh mutawif dan juga tim handling. Sedangkan TL itu stay dulu di dalam konveyor atau di konveyor sampai semua koper terangkut. Jadi tugasnya Mas Chandra adalah memastikan bahwa koper yang datang di Bandara Jeddah itu sama dengan koper, jumlahnya sama dengan koper yang berangkat dari Jakarta.
Kemudian nanti dari Jeddah langsung melanjutkan perjalanan menuju ke kota Madinah. Dari Madinah ini Mas Chandra sudah di check-in kan ya hotelnya ya. Artinya check-innya di tanggal 5 Juli tersebut. Jadi nanti begitu sampai di kota Madinah, jamaah bisa langsung istirahat. Kemudian makan malamnya nanti insya Allah akan disediakan nasi box. Untuk makan malamnya nanti disediakan nasi box. Untuk teknis sholatnya, biasanya jamaah itu sholat mampir di rest area Mas Chandra. Dan juga nanti ada Ustadz Sofan ya insya Allah membersamai. Jadi nanti mampir di rest area itu bisalah sholat di situ. Sholat jamak qasar, maghrib dan juga isya. Kemudian selanjutnya sholat tanggal 6 Juli 2026 itu kegiatannya orientasi Masjid Nabawi. Jadi ziarah dalam Ustadz Sofan. Nanti silahkan dikoordinasikan dengan Mas Chandra waktunya yang munasib kapan. Boleh pagi, boleh sore, mengingat nggak ada kegiatan lainnya selain orientasi. Jadi perlu diperhatikan juga kondisi jamaah tapi ya, misal kalau datangnya terlalu pagi, ya dikondisikan sore saja atau kapan waktunya yang disepakati oleh TL dan juga para mutawif dan juga mutawif. Kemudian City Tour Kota Madinah. Di City Tour Kota Madinah ini seperti biasa nanti jamaah diminta untuk standby lebih awal. Kemudian kalau dress code-nya nanti monggo ala kulihal dress code-nya nanti boleh disepakati sama Mas Chandra sama Ustadz Mutawif ya atau Ustadz Sofan ya. Di sini tulisnya kaos HSM. HSM itu kaos haji selagi muda. Itu setiap jamaah dapat Ustadz. Ini kalau di Fresnel nggak dapat batik ya, dapatnya kaos. Oh yang itu enggak ya? Oh iya, kalau begitu bebas ya berarti ya. Ini masih ada. Kalau Eko nggak dapat, Tat. Oh ya udah kalau gitu bebas ya. Bebas. Ya oke, siap. Yang penting atribut Fresnel. Kemudian nanti City Tour Kota Madinah seperti biasa untuk tempat-tempat yang akan dikunjungi silakan nanti disampaikan apa namanya sejarah-sejarahnya dari tempat-tempat tersebut oleh Ustadz Sofwan. Dan seperti yang tadi di arahan dari direksi dari pagi ya untuk yang mutawif untuk memberikan added value atau nilai-nilai atau experience yang berkesan untuk jamaah. Kemudian tanggal 8 Juli itu ada kegiatan napak tilas Masjid Quba Ustaz. Jadi napak tilas Masjid Quba ini mengunjungi Masjid Quba dengan berjalan kaki. Jadi jamaah yang kuat-kuat saja atau yang mau saja atau juga bisa dikasih info untuk yang pengen ikut tapi nggak mau jalan kaki bisa naik golf car. Kenapa kita menyelenggarakan ini kegiatan ini? Ini sebenarnya added value ya karena experience-nya beda banget dibandingkan dengan kita datang ke Kuba ketika city tour gitu ya. Jadi sambil dikisahkan sejarah Kuba, sejarah perjalanan hijrah Nabi, kemudian tempat-tempat bersejarah di sekitar Mamsyad Kuba, itu punya added value yang luar biasa berkesan untuk jamaah. Misal jamaah yang ikut cuma 5, cuma dikit dan sebagainya, nggak apa-apa. Buat yang kuat-kuat aja, dan ini tentatif. Kemudian juga ada murojaah manasik, jadi murojaah saja. Nanti silahkan diselenggarakan berserta atau bersamaan dengan untuk teknis pengarahan teknis gitu ya. Jadi pengarahan teknisnya di mana di lapangan ketika mau umroh itu seperti apa nah, nanti disampaikan saat manasik umroh tersebut. Kemudian untuk yang tanggal 5 ada yang naik kereta nggak Mbak? Untuk yang tanggal 5 nanti akan ada yang naik kereta. Jadi untuk defaultnya yang naik kereta nanti akan dibersamai oleh mutawif tambahan. Kemudian transportnya juga nanti dipisahkan. Jadi nanti Ustadz Sofwan untuk yang mutawif tambahan nanti insya Allah akan disediakan oleh tim ya, oleh kami. Dia juga untuk kendaraannya nanti akan dibantu juga oleh tim handling insya Allah. Jadi ala kulihal Ustadz Sofwan nanti fokus sama yang di base sama membantu ya. Membantu memastikan bahwasanya yang naik kereta ini keluar hotel tepat waktu, kemudian juga mutawif pendampingnya juga datang tepat waktu dan seterusnya. Dan itu insya Allah kita obrolkan, koordinasikan teknisnya di grup Tanfid insya Allah. Kemudian untuk check outnya seperti biasa, hotelnya nanti kita check out sekitar jam 2-an ya, hari Kamis. Dan kemudian pelaksanaan ibadah umroh
Kemudian nanti keesokan harinya itu adalah momen untuk beristirahat. Jadi di hari Jumat ini perlu di notes, kita umrohnya ini hari malam Jumat ya. Malam Jumat itu cukup ramai biasanya. Tapi insya Allah kalau masih low season gini tidak seramai high season. Kemudian nanti di hari Jumat itu nanti akan ada recovery pasca umroh, kemudian akan ada sholat Jumat. Nah di sini juga perlu diinfokan dan dibantu oleh mutawif untuk link khutbah ya, link khutbah Jumat biasanya itu ada di Sermon Tube. Nah itu bisa dicek nanti di Sermon Tube di YouTube itu ya ada khutbah Jumatnya dan itu udah terjadwalkan terjemahannya setiap hari itu ada di Sermon Tube. Kemudian di tanggal 11 Sabtu itu nanti setelah recovery seharian di hari Jumat, Sabtunya nanti kita akan city tour kota Mekah dan tempat-tempat yang dikunjunginya juga tempat-tempat standar ya. Tempat-tempat standar dan di sini nanti seperti yang tadi ya untuk memberikan experience dan juga added value, pengalaman-pengalaman atau sejarah kisah-kisah yang kiranya menggerakkan hati jamaah selama city tour itu. Kemudian masih Sabtu city tour, nanti ada Jabal Nur, Ma'ala, Masjid Jin dan seterusnya. Kemudian sekalian pengarahan untuk packing persiapan kepulangan karena di tanggal 12 Juli itu nanti langsung check out. Maka di sini silakan untuk teknis tawaf wada'nya nanti monggo Ustadz Sofwan misal tetap ada tawaf wada gitu ya. Kalau saran saya tetap ada sih meskipun itu nanti tidak diwajibkan kepada jamaah ya. Pada dasarnya memang tawaf wada pelaksanaannya tidak diwajibkan Ustadz kalau di Fresnel. Boleh juga tawaf wada masing-masing tapi tawaf wada bersamanya tetap harus diakomodir wajib. Jadi Ustadz Sofwan tetap bertugas untuk mendampingi keseluruhan jamaah, tapi mempersilahkan jamaah yang mau jalan sendiri monggo, atau yang mau istirahat saja monggo karena sakit dan lain sebagainya tidak apa-apa. Tapi dengan dijelaskan hukum dasar dari tawaf wada itu sendiri seperti apa. Jadi jamaah itu nggak jadi beban pikiran gitu ya. Wah saya nggak ikut tawaf wada, nanti mereka galau sendiri. Nah, seperti itu. Jadi packing dipersiapkan dari tanggal 11 Juli setelah city tour, setelah pelaksanaan tawaf atau setelah pelaksanaan umroh yang kedua, itu nanti jamaah diarahkan untuk packing dan persiapan kepulangan. Baru keesokan harinya kita langsung check out di tanggal 12 Juli, check out dengan penerbangan yang sama di tanggal 4 GA 983, itu flightnya jam 23.45. Untuk movingnya itu nanti insya Allah ini masih bisa agak slow ya, artinya jam 2, jam setengah 3, jam 3 masih aman insya Allah, masih bisa mampir juga di Kornes. Dan di Kornes nanti ngapain? Di Kornes nanti ya untuk singgah begitu ya, untuk menunggu waktu counter check-in bandara buka. Itu perlu dijelaskan ke jamaah. Biar jamaah itu tidak mengandai-andai ini kenapa ya kita ke Kornes dan sebagainya. Atau yang belum sholat duhur, sholat asar juga bisa diselenggarakan di Kornes. Karena nanti jam 5 paling tidak jamaah sudah mulai meninggalkan Kornes dan menuju ke bandara. Sholat maghrib dan isya di jamak saat di bandara. Ini saya pikir jam 6 pun masih aman sebenarnya bergeraknya ya. Nanti juga insya Allah akan proses check-in-nya akan dibantu oleh tim handling dan bandaranya di bandara haji. Jadi kira-kira kalau berangkat jam 5, jam 6 sudah sampai di bandara. Kalau berangkat jam 6, ya jam 7 atau setengah 8 sampai di bandara ya, tergantung traffic. Karena jam segitu jam pulang kerja juga. Kemudian untuk kemudian keesokan hari udah jamaah pulang. Jadi untuk itinerary seperti itu. Untuk program spesialnya atau program khususnya tadi disampaikan ada napak tilas ya, napak tilas perjalanan Nabi Muhammad di Quba. Untuk di Mekah insya Allah tidak ada tambahan-tambahan agenda karena memang di Mekahnya cuma 3 malam. Mungkin ada yang mau ditanyakan monggo dari Ustadz Sofwan sampai ya Ustadz, izin nanya boleh Ustadz? Boleh. Ya itu kan jamaah udah nyampe Jeddah nanti Ustadz. 3 peks pakai CC-mu boleh. Kira-kira nanti paspornya gimana Ustadz? Mau dikumpulin atau jamaah megang pribadi gitu? Oh ya, kalau paspor dikumpulin semua Ustadz. Jadi semua trip juga dikumpulkan ya nanti paspornya. Paspornya insya Allah dikumpulkan. Jadi untuk paspornya jangan dipegang masing-masing Ustadz, karena kita punya pengalaman kelam ya. Ketika paspornya dipegang masing-masing tuh ada yang ketinggalan, ada yang apa, malah ruwet. Nanti insya Allah mungkin Mas Chandra boleh dibantu Mas
siap-siap bawa goodie bag. Kalau di Kediri ada goodie bag, di bawah tuh Siap, bisa buat wadah paspor. aman Tat. Oke, Atau siap. kalau enggak yang tote bagnya Freshnel itu loh, yang ada resletingnya itu juga bisa. Mungkin itu ada lagi dari Mas Chandra, dari Ustadz Sofwan. Paling penyampaian profiling jamaah ya tadi ya buat gambaran Monggo, Sofwan ya. betul. Apa tuh Mas Chandra? Oh ya, Assalamualaikum Ustaz Sofwan. Ya, kenalan lagi nih. Chandra Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Oke, izin ya untuk penyampaian profiling jamaah di sini. Jadi di sini totalnya ya di luar TL sama UTF berarti ada 22 ya, 22 jamaah ya. Di mana yang laki-laki itu 8 orang, terus yang perempuan 14. Nah, untuk yang jamaah lansia itu yang di atas 50 tahun itu ada 11 orang ya. Dan ada 2 yang perlu ada perhatian khusus ya. Ini ada yang butuh kursi roda kemarin ya, request kursi roda dari bandara ya, naik turun pesawat ya, sama yang prosesi ketika di Saudinya gitu. Jadi full kursi roda gitu. Terus untuk yang satunya lagi nih bapak-bapak ya, yang tadi ibu-ibu, yang selanjutnya ini bapak-bapak. Beliau ini ada stroke ringan. Jadi jalannya itu agak pelan gitu. Nah, itu. Terus selanjutnya nanti ada beberapa jamaah yang request ketika di Mekah ya, pengen sholat di Jiri Ismail gitu Tat. Ya mungkin nanti bisa dibantu untuk itu. Gitu. Seperti itu dari saya Jalu. Masya Allah, matur nuwun Mas Chandra. Ustadz Sofwan kira-kira ada punya gambaran kah terkait profil jamaahnya seperti apa? Oh ya, insya Allah, Ustaz. Ada ini ya, beberapa apa namanya Sesepuh. yang perlu diperhatikan kayaknya lebih. Jadi mungkin insya Allah lah, Ustaz ya, pelan-pelan nanti. Siap. Jadi nggak kita paksain buat jamaah-jamaah yang agak lansia atau sudah senior untuk dipercepat jalannya atau segala macam. Kita belum perhatian itu juga, Ustaz. Sama satu lagi mungkin ada job desk lain nggak, Ustaz? Mutoif atau sama TL kayak video atau apa gitu. Oh ya. Hmm. Untuk Dokumentasi konten ada ya tadi ya. Ya. Mungkin kalau dari Mas Chandra sudah ada shortlistnya ya, karena Mas Chandra emang ditugaskan dari kantor. Tapi kalau untuk Mutoif nanti sebagai support saja, Ustaz. Misal butuh foto per keluarga, biasanya kami ada program buah tangan, Ustaz, buat jamaah. Jadi jamaah itu begitu sampai ke Indonesia itu dikasih foto per keluarga. Kalau dia sendiri ya sendiri berarti kan. Jadi alhamdulillah nanti setelah tawaf, biasanya setelah tawaf umroh malahan. Setelah tawaf itu nanti kita minta spare waktu jamaah setelah doa di belakang makam Ibrahim itu salat 2 rakaat doa, nanti difoto per keluarga. Difoto per keluarga sama foto bareng-bareng. Kalau memang nggak kekejar ketika setelah tawaf, bisa ketika tawaf wada. Nah, seperti itu. Atau ketika tawaf umroh kedua kan. Yang penting nanti misal dilihat aja, oh ini yang keluarga ini belum keambil nih fotonya, bisa nanti tawaf pas umroh kedua gitu ya. Kalau belum keambil lagi bisa pas tawaf wada. Itu Ustaz Sofwan. Oke, Ustaz, makasih, Ustaz. Showcase-nya support aja Ustaz, untuk Mutoif support misal butuh video di videoin ya, Ustaz Chandra-nya di videoin gitu. Mas Chandra gitu. Ya, hadir Ustaz. Ya ini tugas kontennya lumayan ini. Ya nanti bisa bantu Ustaz Sofwan. Aman, Ustaz, aman, Ustaz. Insyaallah. Sama mungkin profiling tadi ini kayaknya Ustaz, minta tolong Ustaz Chandra lah kirim nanti biar kita cari apa namanya cara biar enak lah gimana nanti kan. Iya, oke nanti saya kirim ya. Tenang aja kok, tadi ini yang lahiran 2000-an pun banyak. Wah, Gen Z. Siap. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Jadi nanti mohon untuk kerjasama ya, koordinasi karena TL sama Mutoif ini ujung tombak.
layanan di Tanah Suci. Jadi mohon untuk diperbanyak koordinasi, ngopi-ngopi nggak apa-apa, Sat. Ngopi-ngopi bareng, jalan-jalan bareng kan. Nggak apa-apa nanti Iya, iya. itu biar tambah akrab gitu. Yang ini Tat, terakhir mungkin Tat ya. Hmm. Pas check out kan itu kita ada ke Corniche. Hmm. Nah, di Corniche itu sama nanti sampai bandara, jamaah itu udah ada makan malam ya Tat ya? Makan malamnya nasi box insya Allah, Sat. Oh, oke, siap. Kirain makan di Corniche Tat, kira. Enggak, kalau makan di Corniche nanti karena waktunya masih belum malam, Zat. Nanti Iya, mungkin iya, nasi betul, boxnya betul. dibagi di bandara. Oke, siap. Sama tim handling Tat ya? Ya, betul. Oke, siap. Baik, kalau sudah clear, kiranya seperti itu ya. Mungkin nanti insya Allah untuk surat tugas nanti anak Jabri, Zat. Surat tugasnya ya. Kemudian selanjutnya kita move on ke trip tanggal 6 Juli. Di sini ada Ustazah Hana. Mbak Hana sudah siap, Mbak Hana? Ini cuma bawa bau doang. Iya. Oh, itu ya. Assalamualaikum. Mbak Hana sama Ustaz Nanda sudah siap? Mati kubur jeruk ya. Sudah. Bismillah, Ya, siap, udah Ustaz. kalau gitu Bismillah, siap, Ustaz. siap. Kalau gitu kita mulai ya, insya Allah ya. Masya Allah. Ustaz Nanda habis tawaf, Ustaz. Iya nih, Ustaz. Ada bantu teman sedikit. Ada yang jamaahnya lagi kurang nih. Kurang sehat. Masya Allah. Habis ngejob. Alhamdulillah, nggih, Ustaz. Jadi kita akan langsung bahas ya untuk yang terkait trip 6 Juli. Jadi yang 6 Juli ini kita tripnya trip sama juga saat Eco Premium. Mahal aja. Sama juga Eco Premium. Jadi dia lebih lama di Madinahnya dibandingkan di Mekah. Dan hotel Madinah di Ansor New Palace, Ansor Al Jadid. Ya. Bentar. Bahana tolong di mute Iya, nih. kok pakai di dono nih. Buyu. Jadi kita untuk hotelnya di Madinah di Ansor New Palace, kemudian yang di Mekah Tower Ustaz sama. Di Ansor New Palace 4 hari, kemudian di Mekah Towernya 3 malam. Ansor New Palace 4 malam, dan Mekahnya di 3 malam. Kemudian jadwal kedatangannya saat jadi kita ini pakai flightnya dengan Qatar. Nanti insya Allah akan bersama sama Mbak Hana. Dan kalau Qatar ini berarti di bandara baru Mbak Hana ya, sama Ustaz Nanda. Jadi nanti kita landingnya di Motor Jadid Terminal 1. Kemudian landingnya nanti insya Allah di jam 10 lebih 10 pagi waktu Saudi Arabia. Nah, ini yang menjadi catatan karena di sini nanti insya Allah kita begitu sampai dari Madinah, sampai dari Jeddah kita menuju ke Madinah itu kita nanti langsung check in sebenarnya. Tapi karena check innya ini waktunya bisa sore, nah itu nanti perlu diperhatikan juga ya, waktunya bisa sore. Jadi kira-kira setiba di kota Madinah itu sekitaran maghrib Bahana. Sekitaran maghrib. Nah itu biasanya kamar tuh ada yang sudah siap, ada yang belum siap. Kalau masih maghrib, karena biasanya check innya baru jam 4. Jadi nanti diarahkan atau dikondisikan jamaahnya, mungkin bisa diajak ke masjid dulu. Habis dari masjid nanti diminta untuk jamak qashar sekalian. Karena kemudian nanti pulang ke hotel itu makan malam dulu. Nah, baru nanti di situ sambil makan malam sambil menunggu proses kunci atau proses akses di kamar. Kemudian untuk agenda di hari pertama atau di tanggal 6 Juli itu semuanya full untuk begitu nyampe ya langsung diarahkan jamaah untuk istirahat saja karena nanti khawatirnya capek. Jadi jangan dipaksakan karena besoknya di tanggal 2 atau di hari kedua di tanggal 7 Juli itu masih free. Jadi masih longgar banget waktunya. Nanti bisa dimanfaatkan untuk orientasi Masjid Nabawi. Dan ini bisa disampaikan mungkin bisa pagi ya karena nyampainya sore hari, jadi bisa paginya langsung nggak terlalu panas gitu. Kemudian nanti bisa dikoordinasikan sama Ustadz Nanda. Dan catatannya Ustadz, nanti kalau memang misal dari Ustadz Nanda ya, misal ini jamaah atau misal ini hotelnya sore ketika check ini masih belum ready, nanti Ustadz Nanda bisa ngajak bareng-bareng ke masjid gitu. Jadi sekalian
apa namanya ditunjukkan jalan kalau masjid lewat sini gitu ya, kalau pulang masjid lewat sini gitu. Jadi jamaahnya tidak dilepas bareng, tidak dilepas masing-masing, tapi diarahkan juga gitu. Kayak diajak masjid, maka Bapak Ibu kita ke masjid sholat maghrib sekalian kita jamak sholat isya. Kemudian nanti bertemu di mana gitu ya, terus pulang ke hotel makan bareng. Baru setelah itu kita baru nunggu kuncinya. Kemudian di tanggal 7 Juli hari Selasa itu masih aman ya, jadi kosong orientasi Masjid Nabawi semuanya di hari tersebut, tidak ada kegiatan lain. Kemudian City Tour Kota Mekah, Kota Madinahnya itu di tanggal 8 Juli atau di hari Rabu. Jadi City Tour Kota Madinah untuk destinasinya destinasi yang seperti biasa, cuman ya itu ya mohon untuk diberikan insight-insight, diberikan arahan-arahan atau bukan arahan, diberikan insight-insight seputar sejarah yang kira-kira memberikan experience berbeda untuk jamaah. Kemudian hari Kamisnya itu nanti akan ada tambahan destinasi Ustaz. Jadi hari Kamis ini masih kosong juga ya. Hari Kamisnya ini kita ada program khususnya adalah kunjungan ke Museum As-Sofiyah. Kunjungan ke Museum As-Sofiyah ini bisa pagi atau nanti monggo silakan dikoordinasikan dengan Mbak Hana, baiknya pagi atau sore gitu Ustaz. Nanti bisa dikoordinasikan ya Mbak Hana ya. Jadi karena kalau pagi saya nggak tahu itu kayaknya jam berapa ya Ustaz ya. Sofia dia. Saya belum update lagi. Kayaknya jam 10-an, jam 11-an gitu. Jam 10-an atau jam 11-an. Jadi nanti silakan bisa dikoordinasikan lah sambil melihat sikon. Nanti bisa ditanyakan juga di grup-grup para mutawif bukanya dan juga untuk tiketnya dan seterusnya. Untuk operasionalnya Mbak Hana nanti kemungkinan akan ditransfer ya, via transfer. Terus nanti mungkin Ustadz Nanda bisa dibantu dicarikan penukaran real Ustadz di Saudi. Termasuk Ustadz Sofwan juga nanti untuk kalau ada kegiatan-kegiatan tambahan yang butuh apa namanya pengeluaran tambahan ya, itu nanti biasanya kita transfer ke TL. Nanti mohon dibantu Ustadz Sofwan untuk mencarikan jasa tukar uang, tukar real. Nanti yang jelas butuh tiketnya yang Sofia ini. Kalau yang Kubah tadi kan orang jalan kaki ya. Tapi kalau yang Sofia ini nanti bisa apa namanya? Bisa dibantu Ustadz Nanda ya untuk dicarikan penukaran real. Nanti ditransfer insya Allah Mbak Ana. Kemudian murojaah manasik. Nah ini murojaah manasik ini juga murojaah yang berbau teknis ya. Jadi kapan check outnya, terus nanti habis check out sampai ke Madinah, sampai ke Mekah itu mampir hotel dulu atau tidak, itu dijelaskan kepada jamaah biar jamaah punya bayangan dan juga punya ilustrasi pelaksanaan ibadah umrohnya seperti apa. Kemudian di hari Jumat, nah ini bedanya kalau tadi yang tanggal 5 tadi yang Ustadz Sofwan itu umrohnya Kamis malam Jumat. Kalau yang ini nanti umrohnya insya Allah hari Jumat. Jadi teknis, jadi check outnya nanti adalah di hari Jumat ya. Jadi ini perlu diantisipasi. Dan untuk yang kereta tadi ada nggak ya Mbak Ana? Saya nggak hafal ya. Ada? Ada Ustadz 2 orang. Oh yang tadi toh, yang kita diskusikan tadi ya. Betul. Ya itu nanti untuk yang kereta-kereta cepat itu nanti juga defaultnya akan kita carikan pendamping saat Nanda. Jadi saat Nanda nanti hanya mohon dibantu untuk memastikan saja mutawif penggantinya sudah datang atau belum gitu ya. Kemudian sudah berangkat dari hotelnya sudah on time atau belum. Karena nanti kayaknya dapatnya tiketnya yang 14.50-an itu mepet sekali kalau sama Jumat ya. Jadi untuk diperhatikan lebih teliti lagi. Kemudian selanjutnya untuk teknis-teknis check out, kemudian koper, bis, dan snack itu nanti insya Allah dibantu sama tim handling. Kemudian pelaksanaan umroh setelah itu istirahat. Kemudian kalau kami biasanya untuk sholatnya itu kami biasanya sholat maghrib dan isyaknya jamaah ya. Biasanya kami arahkan untuk sholat masing-masing di kamar saja. Jadi bukan apa namanya nggak dipaksain sholat berjamaah di Masjidil Haram karena seringkali nggak tenang hatinya gitu ya. Malah nggak murih, nggak birohah gitu hatinya itu kalau nanti sholat di Masjidil Haram diburu-buru kemudian diusir-usir kadang. Nah itu monggo, tapi silahkan kalau Ustadz punya preferensi yang lain boleh dilaksanakan juga. Kemudian selanjutnya di tanggal 11 Juli hari Sabtu itu recovery pasca umroh. Jadi
setelah pelaksanaan ibadah umroh ini kosong, sebenarnya bisa dilaksanakan orientasi Masjidil Haram, Ustaz. Jadi boleh dilaksanakan orientasi Masjidil Haram biasanya di sehari setelah apa namanya, setelah umroh, atau digabung ketika setelah selesai umroh, Ustaz. Jadi selesai umroh itu kan lewat Marwah itu. Nah, itu diceritakan di sini rumah Khadijah, di sini rumah Abbas bin Thalib. Kalau saya seringnya saya gabung. Sekalian selesai umroh itu sambil perjalanan pulang itu sambil saya ceritain. Oh ini rumah ini Baitul Arqam, ini Darul Arqam di sini, rumah Abu Bakar di sini gitu. Daripada keesokan harinya kumpul lagi gitu. Kalau mau di hari ke-11 atau di tanggal 11 Juli ini, kalau mau Zat, karena ini waktunya kosong melompong, bisa diajak maghriban bareng-bareng misal. Ayo Bapak Ibu kita sholat ke masjid bareng-bareng, diajak ke rooftop gitu ya. Diajak ke rooftop atau diajak ke tempat yang nyaman buat istirahat, buat ibadah. Kemudian selanjutnya di tanggal 12 Juli hari Ahad itu City Tour Kota Mekah dan pelaksanaan umroh yang kedua. Jadi di sini seperti yang tadi tanggal 5 ya, seperti tadi tanggal 5 tempat-tempat bersejarah yang dikunjunginya juga perlu untuk disampaikan insight-insight sejarahnya seperti apa. Kemudian nanti pelaksanaan umroh dan juga langsung packing juga Ustaz Nanda. Jadi keesokan harinya juga langsung packing. Bukan keesokan harinya, setelah umroh itu nanti langsung packing persiapan untuk check out. Karena keesokan harinya itu sudah akan apa namanya, sudah akan pulang ke tanah air. Hanya perbedaannya untuk yang tripnya Ustaz Nanda ini flightnya itu jam 4.50 pagi tanggal 14 Juli. Begitu Ustaz Nanda. Bedanya dengan yang Ustadz Sofwan tadi, Ustadz Sofwan begitu dari selesai Kornes itu langsung ke bandara, langsung proses check-in imigrasi. Sedangkan nanti Ustadz Nanda untuk Kornesnya itu nanti itu agak dimolor-molorin. Nggak apa-apa. Kalau saran saya, jamaah nanti ngambil Kornesnya yang di bagian belakang Kornes ya. Bisa ngambil Zia Murah atau bisa ngambil yang deket-deket situ ya. Nanti bisa diajak nyore di Kota Tua. Kalau mau gitu kan. Jadi emang agak molor jadi di Kornesnya ini dilama-lamain. Nanti bahkan sholat maghrib dan isyanya nanti mungkin di Kornes gitu. Sholat maghrib dan isyanya di Kornes di jamak kosor di Kornes gitu. Jadi diulur-ulur Zat. Karena flightnya masih keesokan harinya. Baru setelah sholat maghrib dan juga isya, jamaah berkumpul lagi makan malamnya di Romansia. Nah ini bedanya sama yang punya Ustadz Sofwan tadi ya. Makan malamnya di Romansia. Kalau yang Ustadz Sofwan nanti makan malamnya nasi box. Kalau yang Ustadz Nanda nanti makan malamnya di Romansia. Karena memang flightnya pagi hari. Kemudian jam 10-an lah. Jam 10-an atau jam 11-an nanti sesuai dengan arahan dari handling. Itu bergerak ya. Karena Romansianya itu lumayan dekat. Kalau di area Quraisy itu paling cuma setengah jam ke bandara. Setengah jaman 20 sampai 30 menit ke bandara. Jadi nanti sekitar jam 10 atau jam 11-an nanti jamaah bergerak menuju ke bandara. Misal masih ketahan di bawah pun juga masih aman sebenarnya. Karena masih longgar kan. Jadi jamaah yang butuh hamam, butuh apa itu bisa sholatnya di sholah yang di bawah itu Zat. Tapi insya Allah nanti proses check-innya tuh biasanya mulai sekitar jam 12-an malam itu. Proses check-innya biasanya mulai jam 12-an malam kan. Karena flightnya jam 4.50. Jadi seperti itu Zat. Kemudian flight jam 4.50. Setelah itu nanti untuk proses check-in, proses imigrasi, proses check-in counter ya. Nanti insya Allah akan dibantu oleh tim handling. Dan nanti Mbak Hana mengajak jamaah untuk menuju ke counter untuk ke imigrasi dan melanjutkan flight menuju ke Doha, kemudian ke Cengkareng. Seperti itu, Ustadz Nanda dan juga Mbak Hana. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Mbak Hana dari segi profiling jamaah, silakan. Belum nanti ada pertanyaan ya, diskusi bareng-bareng. Monggo, silakan. Baik, Afwan Ustadz, mungkin mau bertanya dulu ya. Sebelum profiling, kan dari jamaah itu kan ada beberapa yang request Jabal Hadamah ya. Berarti itu kemungkinan bisa dilaksanakan itu di yang tanggal 11-nya itu ya Ustadz? Pas luang Betul. itu kan. Oke, kalau yang Jabal Hadamah itu bisa diselenggarakan di tanggal 11-nya. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya
salam kenal Ustadz Nanda. Izin menyampaikan terkait profiling jamaah dari trip 6 Juli. Insya Allah jamaah kita ada 25 orang dengan 7 laki-laki dan 18 perempuan. Kemudian untuk jamaah yang usianya sudah sepuh itu di rentang usia 60 sampai 69 tahun itu ada 6 orang. Tapi insya Allah selama saya profiling beliau menyampaikan kalau insya Allah aman, sehat, jadi tidak perlu kursi roda seperti itu. Kemudian ada anak-anak juga, ada 4 anak-anak juga di trip ini. Kemudian untuk trip ini itu terdiri dari keluarga-keluarga gitu ya. Jadi ada keluarga kecil 2, ada juga satu rombongan itu 10 orang. Kemudian ada ibu anak gitu. Sama satu bestie, sama satu yang sendiri gitu. Itu sih terkait profilingnya. Oke, Singkat ya, Ustazah Hana. Monggo Ustaz Nanda mungkin ada mau yang nganukan biar lebih nganu. Ustaz, tadi terkait yang hari Jumat Ustaz, proses check out dari Madinah ke Makkah itu konfirmasi mutawifnya kapan itu bisa diterima? Konfirmasi mutawif pendamping tambahan yang dari Ustaznya gitu. Biar nanti bisa Oke. Apa Ustaz? Tadi konfirmasi mutawif ya? Apa nih barusan ada Iya, telepon masuk? konfirmasi mutawif tambahannya kan nanti kan dari personnel ya yang menambahkan kan. Bagaimana kemudian nanti saya fokusnya di yang di bis ya, jamaah yang Betul Ustaz. Fokusnya yang di bis saja. Untuk konfirmasi mutawifnya insya Allah paling lambat H-1 Ustaz. Artinya mutawif pendamping ini mengantarkan jamaah yang naik kereta itu sampai ke hotel Ustaz kan? Atau gimana Ustaz? Sampai ke hotel Mekah. Betul. Oke. Okay. Malah kemungkinan umroh duluan mereka Ustaz. Jadi mutawifnya itu nggak cuma ngantar ke hotel saja tapi sampai ditemani umroh juga. Iya, soalnya kan cepat nyampainya kan Ustaz. Sedangkan kita yang di bis kan lumayan lama. Gitu. Sahih. Ya, Ustaz. Ya, kalau di bis kan lebih mukni. Kalau di kereta itu aduh. Mungkin sedikit saran aja buat Ustazah Hana, mengingatkan aja kan, ini kan katanya lagi panas nih, jadi bisa mungkin disediakan seperti kacamata. Kalau misalnya laki-laki mungkin ya karena nggak bisa pakai topi, apalagi kalau umroh nih kan kita nanti pasti ada kan fitur biasanya kan ada umroh lagi tuh. Nah jadi kalau bisa disediakan payung biar nanti yang laki-laki juga bisa ada pelindung. Apalagi kalau bapak-bapak yang tadi usianya udah terus, walaupun masih sehat gitu kan, cuma kan kondisi di sini itu dia nyengatnya di hidung Ustaz. Jadi di mana yang tahan mana yang enggak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau bisa kita menggunakan alat kayak payung kah atau topi gitu. Menurut saya topi lebih oke. Itu aja sih Ustaz. Menyesuaikan kondisi cuaca. Iya, betul. Apalagi umroh kedua nanti Ustaz ya. Waduh. Iya, umroh kedua pasti. Pas siang-siang. Siap-siap. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Ustaz Nanda? Mungkin nanti untuk koordinasi lanjut bisa ke saya kan dari Medan nih, saya coba menyesuaikan ya bahasa dari Ustaznya gitu kan. Mungkin ya, kalau ada kurang lebih sedikit mohon maaf lah saja ya. Ya enggak apa-apa Ustaz. Ala kulihal intinya nanti mohon untuk baik-baik koordinasi ya Ustaz ya. Baik-baik koordinasi dan juga untuk agenda-agenda Ustaz Mbak Hana. Mbak Hana nanti mohon untuk dibantu memastikan semua itinerary berjalan gitu ya. Dan juga nanti koordinasi untuk teknis pelaksanaannya nanti bersama dengan Ustaz Nanda. Ala kulihal semoga dimudahkan semuanya. Semoga dimudahkan pelaksanaannya, dimudahkan perjalanannya, jamaah berangkat dalam keadaan sehat dan pulang dalam keadaan sehat juga. Mungkin Mbak Hana ada lagi yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Sudah cukup, yakin? Saya kunci jawabannya.
Cukup, Good sekarang luck, cukup Mbak. dulu. Nanti kalau ada. Nanti kalau ada langsung aja. Orang kita ini samping-sampingan saat nih, kita ini maksudnya saat di kantor bareng-bareng. Nggak di kantor. Tuh, ada Mas Bulan juga ini Masya Allah. Sebentar ya, saya tunjukkan ya. Pelaku-pelaku ini. Nggak usah lah, kelamaan nanti nggak selesai-selesai. Alhamdulillah, nggih. Jazakumullah khair, Zat. Selamat Ya. datang di Fresnel ya. Inilah orang-orang di balik Fresnel semuanya biar Ustaz juga saling mengenal. Insya Allah nanti untuk koordinasinya akan kita buatkan grup khusus. Kemudian surat tugasnya nanti akan kami japri, Ustaz. Jadi di Fresnel ada surat tugasnya. Jadi kalau kami nakal, antum bisa nindak balik gitu ya. Karena ada surat tugasnya tulis gitu. Alhamdulillah seperti itu. Jazakumullah khair Ustaz Anda, Ustaz Sofwan. Insya Allah berkumpul lagi nanti. Insya Allah ketemu lagi di lain waktu. Insya Allah. Boleh nanya lagi nggak, Tat? Satu lagi kira-kira. Boleh, nggak apa-apa Ustaz. Oh ya, itu kan jamaah ada yang naik kereta sama ada naik bis ya, Tat? Nah, koordinasi mungkin nanti bisa disampaikan lagi, tapi mau nanya aja sekarang, Tat. Koper, Tat, gitu kan. Pasti yang naik kereta tuh dia lebih nyampe duluan di hotel kan. Oh iya betul. Nah, nanti Betul. koper jamaah yang naik bis lebih lama juga nyampenya pasti. Itu gimana, Tat? Yang koper jamaah naik kereta cepatnya gimana tuh? Kemungkinan. Yeah. Ini pertanyaan yang luar biasa dari Ustaz Sofwan. Kita kasih applause dulu. Nggak usah. Dikeploki, ada yang tepuk tangan dulu. Nah ini saat untuk yang naik kereta itu nanti bisa diarahkan untuk membawa minimal satu baju ganti aja. Karena bukan kemungkinan ya. Karena kopernya nanti akan ikut di bis, ya kan? Kopernya nanti akan ikut di bis. Jadi jamaah nanti kemungkinan akan datang lebih awal, maka diminta untuk membawa baju ganti sampai kopernya selesai. Karena kemungkinan juga nanti ketika jamaah antum sudah selesai umroh itu ya, jamaah yang kereta sudah selesai umroh, mungkin juga kopernya juga sudah ready gitu, ya kan? Jadi ala kulli hal seperti itu Ustaz, kemungkinannya insya Allah. Jadi diminta untuk bawa baju ganti satu aja, satu setel itu. Oke, siap, Ustaz Nanda juga Ustaz. Itu juga sama untuk yang Ustaz Nanda ya. Siap, kurang lebih seperti itu. bisa diarahkan kembali. Kita ingatkan lagi nanti. Ya, siap. Jazakumullah khair Asatidz. Jazakumullah khair Ustaz Nanda dan Ustaz Sofwan. Untuk selanjutnya kami kembalikan sama Ustaz Khalid atau langsung Ustaz Ahmad atau langsung ditutup aja, Tat? Tutup aja ya. Baik. Ustaz Sofwan, Ustaz Nanda, Insya Allah kita bertemu lagi di koordinasi selanjutnya. Kita bertemu di grup Tanfit, Insya Allah. Nanti untuk tim handlingnya menyusul ya. Nanti Insya Allah kami yang akan infokan lagi untuk tim handlingnya. Nanti Insya Allah tinggal menunggu di grup Tanfitnya. Mbak Hana dan Mas Hendra, good luck. Ini penerbangan kalian yang pertama. Semoga selamat sampai tujuan, dilancarkan semuanya. Tetap tenang, jangan panik. Jangan. Kalau panik jamaah ikut panik ya. Jadi nanti usahakan sekali mungkin, setenang mungkin. Jika nggak tahu nanti silahkan tanyakan di grup ya, seurgent apapun itu, dan jangan bilang di depan jamaah kami tidak tahu. Oke, terima kasih semuanya. Semoga dilancarkan, semoga diberi kesempatan selalu. Kita bertemu lagi di grup koordinasi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kita tutup dengan baca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya lancar. Sampai ketemu.